Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang senantiasa melimpahkan berkat-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami semua dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Bimbing hati kami agar iman kami semakin hari semakin bertumbuh sehingga semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tema renungan saat ini adalah katakan cukup. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkisah ada seorang petani yang menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tidak terhitung banyaknya. Mata air itu bisa memberikan berapapun uang emas yang diinginkan oleh sang petani. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila sang petani mengucapkan kata cukup. Kemudian sang petani itu mengambil beberapa ember untuk menampung uang emas tersebut. Setelah semuanya penuh, dibawanya uang emas itu dalam ember itu dan ditaruhnya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang emas terus mengalir. Sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang juga, ia pun kemudian menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, ia pun membiarkan mata air uang emas itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu meninggal tertimbun bersama dengan ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kata yang paling sulit untuk diucapkan oleh manusia barangkali kata cukup. Kapankah kita bisa berkata cukup? Hampir semua pegawai merasa gajinya belum bisa dikatakan sepadan dengan kerja kerasnya. Para pengusaha hampir selalu merasa pendapatan perusahaannya masih di bawah target. Istri mengeluh suaminya kurang perhatian, sementara suami berpendapat istrinya kurang pengertian. Anak-anak menganggap orang tuanya kurang murah hati. Semua merasa kurang dan kurang, karena segala sesuatu tidak dibarengi dengan ucapan syukur. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, jangan biarkan kerakusan atau ketamakan membuat kita sulit untuk berkata cukup. Belajarlah untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri kita hari ini. Maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Marilah kita belajar untuk mulai bersyukur dan berkata cukup. Karena berkat Tuhan itu begitu banyak dan berlimpah jika itu kita syukuri dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, penuhilah kami dengan hikmat-Mu agar kami dapat belajar untuk mencukupkan diri dengan berkat yang Kau berikan kepada kami. Jangan biarkan keserakahan menguasai kami, sehingga tindakan kami menyimpang dari jalan-Mu, dan banyak orang yang kami rugikan.
Tanamkanlah di dalam diri kami bahwa Engkaulah Allah yang selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Bapa yang sangat baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya mereka Engkau berikan semangat untuk tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan mereka dapat bangkit berjuang. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menolong dan memberkati mereka, sehingga mereka segera dapat mengatasi setiap kesulitannya dan mengakui bahwa Engkau selalu hadir untuk menolong mereka. Kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan, dan kiranya Tuhan berkenan untuk menolong dan menyembuhkannya. Saat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami dan juga para pejabat pemerintahan. Berikanlah hati yang melayani masyarakat, jauhkan dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Kiranya di dalam menjalankan tugasnya mereka takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan juga semangat kepada kami di dalam menjalankan karya kami hari ini. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya kepada Engkau Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.